kita masuk kepada pembahasan kitab Sulam Taufik, dan kita telah sampai pada pembahasan tentang kemaksiatan lisan. Dan kita terakhir mempelajari tentang keharaman berfatwa tanpa ilmu. Kita sama-sama sudah mempelajari bahwa berfatwa tanpa ilmu itu adalah sebuah kesalahan. Berfatwa tanpa ilmu adalah dosa, walaupun ternyata kebetulan jawabannya benar. Karena yang dibutuhkan dalam fatwa itu sebetulnya bukan berusaha mencari jawaban yang benar saja. Justru dalam fatwa itu yang wajib juga adalah dasar daripada fatwa tersebut adalah ilmu. Artinya siapapun yang Allah uji dengan maqam fatwa, maka hendaknya mendasari fatwanya dengan ilmu. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin ila an qal wa ta'limu wa ta'allumu ilmin mudhir. Di antara kemaksiatan lisan adalah mengajarkan dan belajar ilmu yang membahayakan. Ilmu yang membahayakan, ilmu yang mengundang kemudaratan, belajarnya tidak diperbolehkan, mengajarinya juga tidak diperbolehkan. Seperti apa ilmu yang membahayakan tersebut? Seperti sihir contohnya. Maka mempelajari ilmu sihir itu tidak diperbolehkan, karena sihir itu membahayakan. Ngajarkannya nggak boleh, ya belajarnya atau mempelajarinya juga tidak diperbolehkan tentunya. Jadi gitu ya. Ada sebagian mengatakan ilmu nujum, ramalan-ramalan itu juga nggak boleh dipelajari karena membahayakan. Dari banyak sisi kebahayaannya. Dan ilmu-ilmu lain tentunya yang sejenis, artinya membahayakan. Kemudian kita lanjutkan, wal hukmu bi ghairi hukmillah, dan juga menghukumi selain dengan hukumnya Allah. Ini termasuk kemaksiatan lisan. Menghukumi selain daripada hukumnya Allah, ini adalah kemaksiatan lisan yang kadar bahayanya sangat tinggi, karena bisa saja sampai derajat keluar dari Islam.
Tapi tidak setiap orang yang menghukumi dengan hukum selain hukum Islam, hukum Allah, kemudian dia keluar dari Islam, tidak. Kalau itu kemaksiatan, iya. Apakah mengakibatkan kekufuran? Jawabannya ada rinciannya. Mengakibatkan kekufuran jika lebih mengutamakan hukum selain Allah daripada hukum Allah. Artinya meyakini keutamaannya. Dia meyakini dalam hatinya bahwa hukum selain hukum Allah atau hukum syariat lebih utama daripada hukum syariat, maka saat itu keluar dari Islam. Tapi kalau seandainya tidak meyakininya, tidak memiliki keyakinan bahwa lebih utama daripada hukum Allah, maka tidak sampai keluar dari Islam, walaupun dia menghukumi selain dengan hukumnya Allah. Atau dia nggak ridho dengan hukumnya Allah, nggak pro, nggak ridho dia, ini bahaya juga, ini bahaya. Jadi bagaimana kewajiban kita kalau seperti itu? Kewajiban kita meyakini bahwa hukum yang mutlak kebenarannya adalah hukumnya Allah, hukumnya Allah, dan tidak bisa disandingkan dengan hukum-hukum selain hukumnya Allah, tidak bisa disandingkan sama sekali. Tapi juga jangan gampang-gampang kok nyalahkan, mengkafirkan orang yang menghukumi dengan hukum selain Allah. Barangkali dalam hatinya dia meyakini bahwa yang benar, yang utama, yang pasti terlepas daripada kesalahan adalah hukumnya Allah. Hanya karena satu dua hal dia terpaksa menghukumi dengan menggunakan hukum selain hukumnya Allah, maka dalam keadaan ini dia tidak kafir, salah saja, dosa saja. Jadi begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wan nadbu wan niyahah, termasuk kemaksiatan lisan juga adalah an-nadbu wan niyahah. Nadmu itu kalau terjemahan bebasnya adalah meratapi kepergian seseorang dengan menyebut-nyebut kebaikannya, seakan-akan dia hidup. Ya, seakan-akan dia hidup. Kalau niyahah mengangkat suara dalam ratapan, itu niyahah. Ini perlu ada pembahasan yang cukup detail atau perlu ada rinciannya. Karena kalau kita terjemahkan saja seperti terjemahan tadi, akan terkesan bahwa yang sedih terhadap kematian seseorang itu salah, padahal tidak seperti itu. Awas, jika ada salah satu di antara anggota keluarga kita meninggal, apakah boleh kita bersedih? Maka jawabannya bukan hanya boleh, normalnya manusia ya sedih. Bahkan boleh kita menangis, juga tidak dipermasalahkan menangis. Awas, sedih, nangis ini bukan masalah. Di saat ada seseorang meninggal, contoh anggota keluarga kita, semoga semuanya panjang umur. Tapi yang dimaksud kemaksiatan lisan, yang dimaksud dengan nadbu wan niyahah di sini adalah dia seakan-akan mengajak bicara si mayit dengan menyebut-nyebut kebaikannya, yang itu menunjukkan ketidakridhoannya terhadap musibah atau meninggalnya si mayit. Ini yang bahaya, ini yang bahaya.
Maka sebetulnya ketentuannya adalah setiap perbuatan yang mengandung keluhan, ya, menunjukkan keluhan yang bertentangan dengan patuh dan pasrah terhadap ketentuan Allah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Jadi yang tidak boleh di sini di saat mayit meninggal itu, dia itu tidak terima sehingga mengajak bicara si mayit, wahai disebutkan kebaikan-kebaikannya, tapi sebetulnya dalam rangka dia tidak terima dengan kematian si mayit tersebut. Itu yang tidak diperbolehkan, namanya nadbu. Kalau niyahah itu ngangkat suara, teriak-teriak dan seterusnya, menunjukkan tidak terima. Ya, jadi ini yang tidak boleh dan ini yang dosa. Sekali lagi, sedih itu adalah manusiawi. Tidak mungkin yang sifatnya manusiawi, fitrahnya manusia kemudian dilarang dalam agama, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena agama Islam itu agama yang sangat selaras dengan fitrah. Kita butuh makan, fitrahnya manusia butuh makan. Apa dilarang makan? Enggak. Bahkan kalau tidak makan mengakibatkan kematian atau sakit, maka tidak makannya adalah haram. Tuh lihat Islam. Kita butuh pasangan, menikah dan seterusnya. Ini fitrah. Laki-laki membutuhkan wanita, wanita membutuhkan laki-laki. Maka dalam Islam menikah itu diperbolehkan, bahkan terkadang disunnahkan, terkadang juga diwajibkan, tergantung keadaannya. Maka sekali lagi, yang berkaitan dengan fitrah yang murni betul-betul, maka tidak akan pernah ada cerita dilarang dalam Islam, itu nggak ada. Termasuk kalau kita sedih, nggak mungkin berpisah dengan orang yang kita sayangi kemudian nggak sedih, nggak mungkin. Maka apakah kesedihan dilarang? Nggak dilarang. Awas sekali lagi. Apakah menangis, yang menangis itu adalah tanda kesedihan kemudian dilarang? Enggak juga. Bahkan bagian Nabi juga meneteskan air mata saat putranya Sayyidina Ibrahim wafat. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau pun meneteskan air mata? Jawab Rasulullah, ini adalah rahmah, ini adalah kasih sayang. Terus kalau begitu yang dilarang yang mana Ustadz? Bukankah beredar informasi bahwa kalau ada mayit kemudian keluarganya meninggal, keluarga si mayit tersebut menangisinya, maka si mayitnya akan disiksa? Masya Allah. Maka jawabannya tidak akan disiksa kecuali kalau si mayit berpesan, berwasiat, nanti kalau saya meninggal tolong tangisi saya, baru saat itu si mayit akan disiksa oleh Allah. Tapi kalau enggak pernah berpesan, nggak pernah berwasiat, nggak pernah nitip apa-apa, tiba-tiba keluarganya menangisinya, maka si mayit tidak akan dapat siksa. Keluarganya pun menangis, sekedar menangis, tanda kesedihan, juga tidak akan dapat dosa dan dapat siksa. Yang dapat siksa itu yang tangisannya, perbuatannya menunjukkan ketidakridhaan terhadap ketentuan Allah, itu yang dapat siksa dan itulah yang dosa. Kalau zaman-zaman jahiliyah dulu, kalau ada yang meninggal dari anggota keluarganya itu jadi saking tidak terimanya dengan ketentuan Allah itu, maka menangis teriak. Bahkan ada tradisi namanya syakul juyub, jadi merobek baju begitu, saking nggak terimanya. Ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh. Jadi kita tidak boleh memperlihatkan keluhan di saat takdir Allah mengharuskan kita bersabar. Jangan. Nangis ya itu musibah kok, ya wajar saja, normal, ya. Bahkan sekali lagi, tadi kan kami sampaikan menyebut-nyebut kebaikan. Apakah menyebut-nyebut kebaikan si mayit adalah dosa? Jawabannya tidak. Bahkan ada istilah, ada tradisi sekarang namanya takbin.
Takbin itu bagaimana? Takbin itu adalah satu kegiatan yang di situ mengumpulkan orang-orang untuk menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan si mayit. Kalau di kita biasanya sekalian haul, biasanya dijelaskan si mayit yang kita haul ini siapa, namanya fulan bin fulan bin fulan, dulu pernah mengenyam pendidikan di sini, kebaikannya begini, sholat waktu, sholat 5 waktunya berjamaah tidak pernah tinggal, sedekahnya masya Allah, qiyamul lail tidak pernah tinggal, kepada keluarga baik, ini disebutkan. Kalau dalam rangka mengamalkan hadis udhkuru mahasina mautakum, gak ada masalah, sebutkanlah kata baginda Nabi, ingat-ingat, sebut-sebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Kalau ini malah dianjurkan yang begini nih. Jadi ini awas ya, ini yang nadab itu artinya kan nyebut-nyebut kemaitan si mayit, kebaikan si mayit. Bukan hanya itu, nyebut-nyebut iya, tapi seakan-akan ngajak ngobrol si mayit yang seakan si mayit masih hidup. Wahai gunung, wahai, kalau orang-orang dulu, wahai sandaranku, wahai segala macam, yang menunjukkan dia tidak ridho, dia tidak terima dengan ketentuan Allah atau dengan meninggalnya anggota keluarganya tersebut, si mayit tersebut. Kalau diangkat suaranya namanya niyahah. Berarti bagaimana yang harus kita lakukan kalau ada satu anggota keluarga kita meninggal dunia? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Sekali lagi, yang boleh bersedih, yang boleh neteskan air mata, yang boleh bahkan menangis. Tapi jangan sampai kesedihan, air mata, tangisan tersebut menjadi tanda kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Kalau sudah begitu, itu haram, tidak boleh ya, nggak boleh ya, masya Allah. Jadi jangan pernah protes dengan ketentuan Allah. Makanya bagian Nabi mengatakan fa inna law taftahu abwabasy syaitan. Kalau kita selalu berkata kalau seandainya, kalau seandainya, kalau seandainya, aduh kalau ini mah begini ya, kalau saja, awas, kalau itu, ngomong-ngomong kalau itu jurang yang berbahaya, hati-hati. Kalau saja, jadi contoh hari ini nyari rizki dapatnya 1 juta, kemudian dia ngomong kalau saja saya ada di posisinya si Anu, mungkin saya dapatnya 5 juta. Kalau awas, udah kalau tuh bahaya. Biasanya nanti setan akan menggiring kemana? Menggiring kepada yang pertama tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua kufur nikmat. Kalau sudah kalau itu sulit untuk bersyukur. Kemudian nanti yang ketiga, ini yang parahnya, apa itu? Akan protes terhadap ketentuan Allah. Ini kalau, makanya sudahlah, kalau sudah Allah punya ketentuan ya kita berusaha untuk melawan hawa nafsu untuk menerima ketentuan Allah tersebut. Jadi begitu ya, masya Allah. Kita lanjutkan. Wa kullu qaulin yahutsu ala muharramin, dan setiap ucapan yang memotivasi, mengajak kepada keharaman. Jadi awas, yang memotivasi kepada keharaman itu adalah kemaksiatan, walaupun dengan satu kalimat. Contoh-contoh, membunuh itu kan haram. Membunuh itu haram. Kemudian ada orang yang memprovokasi, memotivasi, mengajak kepada membunuh orang lain, walaupun dia memprovokasinya mungkin dengan satu kata saja, bunuh gitu, dengan satu huruf B misalkan, tapi maksudnya adalah agar membunuh, maka keharamannya luar biasa.
Bahkan Masya Allah, orang yang buruk nasibnya adalah orang yang dia menunjukkan kepada keburukan. Dia tidak melakukannya, tapi dia menunjukkan pada keburukan. Kenapa? Karena dia dapat dosa seperti pelaku keburukan tersebut. Contohnya gimana? Ada orang nyari diskotik misalkan. Pak, diskotik mana? Kemudian kita ngomong tuh, hanya berapa kata? Tuh, gitu saja, tuh. Nah, itu sudah kena. Itu sudah sama dengan pergi ke diskotik langsung. Nah, hati-hati ini. Ada orang mau transaksi ribawi. Orang lagi butuh, wah saya butuh uang, ini saya begini begitu. Tapi diarahkannya untuk transaksi ribawi, ngomong ke si anu saja. Maka yang seperti itu sudah dosa itu. Saya pengen kaya, saya pengen sukses, saya butuh modal. Gimana? Oh gampang, ke si anu saja. Walaupun ngomong begitu, si anu itu maksudnya itu dulu tuh, ada rentenir di sana itu. Nah itu sudah kena itu. Apalagi begini ngomongnya misalkan, alhamdulillah dengan berkat nih, pinjaman dari rentenir fulan, akhirnya saya usahanya sukses. Akhirnya banyak orang yang minjem ke rentenir. Oh itu dosanya gede itu, setiap yang minjem itu ditanggung dosanya sama dia itu. Ini sama, ini memotivasi kan. Alhamdulillah dengan berkat. Sudah laknat kok, berkat dari mana itu? Ini kan repot kalau udah begini ini. Ya Masya Allah. Jadi hati-hati dalam memotivasi, hati-hati dalam berkata. Jangan sampai perkataan kita tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan keharaman, apapun itu bentuk keharamannya. Kalau untuk santri gimana? Santri kok ngajak yang lain melanggar ya gitu sama. Walaupun nggak ngajak secara langsung, tapi secara isyarah sama. Hati-hati ini. Au yufattiru an wajibin, atau melemahkan melakukan yang wajib. Awas nih. Ada orang punya kewajiban terhadap orang lain, atau dia punya kewajiban sebagai seorang hamba. Banyak kan? Dia punya kewajiban sholat, dia punya kewajiban puasa, dia punya kewajiban bayar zakat. Kemudian ada satu orang yang mengatakan, itu si fulan itu nggak sholat tapi kaya raya ya. Misal. Akhirnya difahami bagaimana oleh yang mendengar. Oh iya udahlah, nggak usah sholat, toh juga nanti kaya sendiri. Si anu aja nggak sholat tapi kaya raya. Hati-hati tuh. Akhirnya apa? Ini jadi pemicu dia ninggalkan sholat. Ini ngajak orang lain untuk meninggalkan sholat. Bahaya sekali. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya melemahkan semangat orang lain untuk melakukan kewajiban. Atau ada orang punya hutang, sudah jatuh tempo, udah wajib bayar dia. Sudah wajib bayar. Kemudian ada Zaid datang ke orang yang wajib bayar hutang tadi itu dan mengatakan, lebih baik disedekahkan, nanti datang berkali-kali lipat. Astagfirullah, bahaya. Diyakinkan bahwa sedekah itu nanti akan dibalas setiap pagi, didoakan oleh malaikat, akan menolak bahaya, mendatangkan keberkahan. Iya, tapi kalau disandingkan dengan bayar hutang, ya wajib bayar hutang, jangan macam-macam itu. Jadi ini perkataan-perkataan yang mendorong untuk melakukan kemaksiatan dan juga yang melemahkan semangat untuk melakukan kewajiban. Itu namanya maksiat lisan yang disepakati keharamannya, Makanya kita dalam agama kita kan diajari ya kalau kita berbuat salah, akui salah. Jangan membanggakan kesalahan, bahaya. Salahnya dosa, membanggakan kesalahan dosa. Ditambah lagi sudah membanggakan, sudah salah,
membanggakan kesalahan, membuat orang lain terjerumus dalam kesalahan yang sama, double tuh, 3 kali lipat. Contohnya yang tadi, dia salah karena dia bertransaksi riba, salah. Tapi dia membanggakan dengan mengatakan, kalau enggak karena itu saya mungkin tidak akan naik, itu enggak masalah, kan itu membantu saya untuk bisa sukses seperti sekarang. Dia ngomong begitu. Akhirnya ada orang lain termotivasi, saya juga mau kayak bapak si Anu lah biar sukses, ngambil transaksi ribawi 3 kali lipat tuh. Ribanya dosa, membanggakan dosa riba, membanggakan perbuatan ribanya adalah dosa, memotivasi orang lain untuk riba adalah dosa. Bayangkan itu. Makanya yang masih berkecimpung di dunia ribawi itu, di dunia riba itu, aduh, apalagi ngajak orang lain untuk riba, sudah sayangi diri kita masing-masing. Sayangi diri kita masing-masing. Nggak akan ada bandingannya lah antara apa yang didapat walaupun dunia dan seisinya dibanding siksa neraka jahanam. Nggak akan ada bandingannya itu. Bahasa lainnya, apapun yang dimiliki seandainya dunia dan sisi milik kita, nggak akan bisa nebus siksa neraka jahanam, nggak bisa. Sudah nggak usah pikir panjang dalam hal ini. Baik, kita lanjutkan. Au fi ahadi minal anbiya wa kullu kalamin yaqdahu fid din. Dan setiap perkataan yang merendahkan agama, itu maksiat. Dan dalam bab merendahkan ini kita sudah jelaskan ya, ada merendahkan memang derajatnya sampai hina sekali, menghinakan betul, itu keluar dari agama. Ada merendahkan yang maksudnya adalah tidak melakukan sebagaimana mestinya, tidak melakukan sebagaimana mestinya, ya, kurang dalam perlakuan, kurang baik dalam perlakuan. Kalau itu hanya maksiat saja, atau merendahkan nabi, salah satu daripada nabi-nabi, atau merendahkan ulama. Ini mengerikan sekali ini. Zaman sekarang yang merendahkan ulama banyak. Orang-orang bodoh rata-rata yang seperti itu. Sudah bodoh merendahkan ulama, gimana ceritanya? Lahmul ulama itu masmum. Dagingnya ulama itu beracun. Artinya yang macam-macam dengan kehormatannya ulama, merendahkan dan seterusnya, akan menerima akibatnya. Kenapa? Ulama itu ya kekasihnya Allah. Allah tidak akan ridho dengan siapapun yang dia melukai kekasihnya Allah. Nggak akan. Yang menyakiti kekasihnya Allah. Awil ilm, atau merendahkan ilmu, ini juga adalah kemaksiatan. Aw syara', atau merendahkan syariat. Awil Quran, atau merendahkan Quran, atau merendahkan fi syai'in sya'airillah, apapun yang termasuk ke dalam syiar-syiarnya Allah. Merendahkan masjid itu syiarnya Allah itu. Haji, umrah syiarnya Allah, Safa, Marwah, Arafah itu syiarnya Allah. Hati-hati itu. Ini semuanya adalah kemaksiatan lisan yang wajib kita semuanya untuk hindari. Ya Masya Allah. Ilmu yang dimaksud tadi adalah ilmu syariat ya, ilmu syariat. Ya, sampai ada, udahlah belajar yang jelas-jelas saja. Maksudnya gimana belajar yang jelas-jelas saja? Sudahlah belajar saja itu ilmu kedokteran, matematika, bahasa Inggris, nggak usah lah belajar ilmu syariat itu. Hati-hati itu. Kalau maksudnya nggak usah, nggak butuh sama sekali, ini bahaya. Tapi kalau seandainya kok membandingkan, kok seakan-akan
yang lebih mulia adalah ilmu duniawi. Ilmu yang urusan akhirat nggak mulia, nggak penting, tapi dianggap penting, kepentingannya kalah. Jadi gini, kalau sampai merendahkan, betul-betul merendahkan, hati-hati, ini bisa keluar dari Islam. Seakan-akan tidak butuh sama sekali kepada ilmu agama, ini bisa keluar, hati-hati. Tapi kalau begini, ilmu ini lebih mulia daripada ilmu agama, hati-hati ini. Ini yang seperti ini merendahkan dosa. Dia tetap meyakini bahwa ilmu agama penting, tapi ilmu kedokteran lebih penting contohnya. Ini hati-hati. Dia ngomong begitu, dia meyakini ini bahaya ini. Silakan Anda mau jadi dokter, itu juga dianjurkan dalam syariat. Apalagi niatnya benar, dianjurkan betul supaya bisa nolong sesama dan seterusnya, dapat pahala seterusnya, silahkan. Tapi tidak perlu merendahkan yang lain. Tidak perlu merendahkan yang lain. Seakan-akan menganggap tidak penting, ini bahaya ini. Awas. Baik, wa minhat tazmiru, dan termasuk di antara kemaksiatan lisan adalah tazmir. Tazmir itu apa? Bermain mizmar. Mizmar itu kalau terjemahan bebasnya adalah seruling. Itu kemaksiatan lisan. Atau kalau digeneralkan, dibuat menjadi lebih umum, lebih luas cakupannya adalah musik. Tapi hati-hati, awas jangan sampai selesai di sini. Ini ada penjelasan lanjutannya. Kita harus melihat, adakah illah atau alasan dibalik diharamkannya mizmar di sini, atau al-azf bil mizmar, memainkan seruling tertentu ini. Mizmar itu seruling tertentu. Kalau seandainya ada, maka prinsipnya adalah jika alasannya tersebut kok tidak terdapat di seruling-seruling zaman yang ada di zaman ini, maka keharamannya menjadi hilang. Jadi kita cari dulu nih, apa sih, ada nggak alasan dibalik diharamkannya seruling-seruling ini, atau diharamkannya musik dalam riwayat-riwayat. Awas, hati-hati, di sini perlu bijak sekali kita. Kita bahas lebih umum dulu. Jadi untuk urusan musik itu, kalau musik sih nggak ada hukumnya. Musik nggak ada hukumnya. Cuman memainkan alat musik, mendengarkan musik, itu baru ada hukumnya. Sekarang pertanyaannya, hukumnya apa memainkan alat musik, mendengarkan musik? Itu yang kita bahas nih. Maka para ulama dalam hal ini mengatakan bahwa ini kebanyakan ya, mengatakan bahwa musik itu pada dasarnya tidak bermasalah, karena musik itu adalah suara. Apa masalahnya suara kok nggak boleh didengar itu? Ini ketukan ya suara, ini suara, semua suara. Tapi kalau sudah menjadi syiarnya orang fasik, kalau sudah menjadi penyebab kemaksiatan yang lainnya, seperti adanya perkumpulan antara laki-laki dan perempuan, adanya joget-joget yang mengundang birahi dan syahwat, adanya minum-minuman keras di situ, maka musiknya jadi haram. Nah pertanyaannya gini, kalau begitu musik itu haram karena zatnya atau karena perkara di luar zatnya musik? Gini, musik itu haram karena dia sebagai musik, atau karena ada perkara lain yang membuat musik menjadi haram? Maka yang dijelaskan oleh para ulama, Al-Imam Ghazali punya penjelasan dalam kitab Ihya, kemudian atau Imam Syaukani punya penjelasannya sendiri, kemudian imam-imam yang lain punya penjelasannya sendiri tentang ini, bahwa mengatakan yang diharamkan itu kalau sudah menjadi syiarnya orang fasik, seperti seruling ini. Kalau di Indonesia budayanya orang Sunda, bukan hanya orang-orang fasik saja, orang pada umumnya, manusia normal biasa bermain seruling. Apa iya kita haramkan? Jawabannya enggak.
Tapi seruling yang dimainkan kemudian bisa melalaikan, jadi dia nggak sholat. Yang dimainkan dia jadi maksiat, dia dimainkan dia jadi minum minuman keras, artinya saat itu memang kebiasaannya, maka jadi haram. Maka begitu alat musik apapun yang sudah menjadi syiarnya orang fasik, haram. Ini pertama. Alat musik apapun yang mengundang keharaman adalah haram. Maka dari itu, kalau ada perbandingan begini, Ustaz, mending mana? Mending dengerin Al-Quran atau mending dengerin musik? Itu nggak bisa dibandingkan. Ya dengerin Quran lah. Dengerin Quran selesai. Awas, para ulama-ulama yang membahas tentang hukum musik atau mendengarkan musik dan memainkan alat-alat musik, kemudian mengatakan bahwa pada dasarnya musik itu adalah hal yang diperbolehkan selama tidak menjadi syiar, selama tidak menjadi tidak diiringi dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Bukan berarti mereka mengatakan dengarkanlah musik, beda. Bukan nyuruh dengarkan musik, bukan. Tapi maksudnya adalah kalau ada orang kok ngedengarkan musik atau memainkan alat musik, jangan langsung dihukumi kamu itu pendosa. Enggak begitu. Enggak begitu. Bukan pendosa kok, bukan. Jadi gitu ya. Jadi bukan, intinya gini. Sekarang kita urut deh. Mending mana dengerin Al-Quran dengan musik? Nggak usah ada perbandingan. Al-Quran pasti. Mending mana ngedengerin orang ngaji misalkan dengan ngedengarkan musik? Ya mending ngedengerin orang ngaji. Jelas itu sudah nggak usah dibandingkan. Tapi kan begini, sekarang perbandingannya, ada orang yang dia sudah kecanduan musik, nggak bisa lepas dari musik. Kemudian untuk lepas sekaligus total berat bagi dia. Maka dia bisa mengambil pendapat yang mengatakan musik itu pada dasarnya adalah tidak haram, kecuali yang itu menjadi syiarnya orang fasik atau diiringi dengan kemaksiatan baru menjadi haram. Berarti kalau begitu dia bisa ngambil pendapat yang mengatakan lagu, dengarkan musik itu boleh asal tidak mengandung keharaman dan tidak menjadi syiarnya orang fasik. Berarti kalau begitu ya dia juga wajib memilah-milih mana yang didengar. Jadi gitu ya. Pilihan utama nggak usah dengarkan, Quran aja yang didengarkan, itu ya nomor satu. Tapi Ustadz nggak bisa, Ustadz, aduh berat dan seterusnya. Oke, dengarkan, tapi pilih mana yang didengar. Untuk musik, lirik awas. Kalau lagu, kaitan dengan lagu beda lagi tuh. Liriknya tidak boleh mengandung perkara yang berkaitan dengan syariat, ajaran yang berkaitan dengan syariat. Lirik-liriknya itu, lirik-lirik kekufuran, lirik-lirik kefasikan, nggak boleh, coret. Kemudian nggak boleh juga lirik yang membangkitkan syahwat, membahas tentang sesuatu yang tidak boleh dibahas, yang tabu kemudian dibahas, mengundang syahwat, ini juga tidak boleh. Jangan didengarkan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang menyanyikannya adalah orang, ikonnya kefasikan begini, jangan didengarkan lagunya. Kenapa? Ngedengarkan lagunya ingat orangnya. Yang bahaya kalau terus-terusan begitu, apa yang terjadi? Nanti kita akan menganggap biasa yang namanya kemaksiatan, namanya kefasikan. Bahkan cenderung akan menyukai, karena menganggap bahwa orang fasik itu adalah favorit, adalah baik dan seterusnya. Dengan lagu-lagunya yang bagus, lagu-lagunya yang katanya hits dan seterusnya itu. Jadi lagunya tidak boleh, sekali lagi liriknya tidak boleh mengandung kefasikan, tidak mengandung kekufuran, tidak boleh membangkitkan syahwat dan seterusnya. Ini nggak boleh, coret liriknya. Siapapun penyanyinya, siapapun yang membawakannya, walaupun dibawakan di masjid, contoh, tetap saja tidak boleh, coret. Yang kedua dilihat dari penyanyinya gimana, ikon kefasikan atau bukan. Ini terkenal Ustadz, orangnya nggak perlu dengan syariat, maksiat, masya Allah ditampakkan, bahkan terang-terangan, bahkan bangga dengan kemaksiatannya. Lagu apapun yang dia bawakan, termasuk lagu religinya, nggak usah dengarkan. Kenapa? Kalau didengar lagunya akan diingat orangnya. Kalau sudah ingat orangnya,
nanti biasanya kita kalau sering-sering mengingat-ingat seseorang dan yang diingat kebetulan adalah sisi baiknya, lama-kelamaan khawatir hati kita terbiasa dengan mentolerir kesalahan. Bukan berarti kita harus benci dia, enggak, kita doakan dia yang baik-baik, semoga dapat hidayah, semoga Allah berikan petunjuk, semoga dientaskan dari kemaksiatannya. Itu doakan kita, kewajiban. Tapi kita harus membentengi diri kita agar tidak, kalau bahasa sekarang, terkontaminasi. Jadi tidak terpengaruh dengan pengaruh yang buruk. Sekarang normalnya gini ya, mohon maaf, kalau ada seseorang mengidolakan orang lain, anggap itu yang diidolakan adalah pemain bola misalkan, diidolakan betul, sampai gambar-gambar atau foto-foto, gambar-gambar di dinding-dinding rumahnya itu, masya Allah, itu semuanya idolanya tadi itu. Kemudian dia tahu suatu hari bahwa idolanya tersebut punya anaknya di luar nikah, idolanya tersebut. Pertanyaannya, akan muncul kebencian atau akan mulai membela? Itu hawa nafsu. Hawa nafsunya akan membela. Sampai sekarang Pak Bu, yang mengidolakan itu ketika tahu idolanya berbuat salah cenderung membela, karena itu watak manusia. Naudzubillah. Ini lama kelamaan bahaya yang begini ini. Bahaya yang begini ini. Nah, maka sudah, kalau sudah jadi syiarnya kefasikan, sudah jadi ikonnya kefasikan, sudah tidak boleh menghina dia, tidak boleh merendahkan dia, kita sepakat. Wajib mendoakan dia, kita sepakat. Tapi mendengarkan lagunya, mendengarkan lantunan nasyid, tidak. Bahkan nagamnya, instrumen dan seterusnya itu, kalaupun kita rubah liriknya, nggak usah, jangan. Jadi ada aturannya begitu, urusan begitu ada aturannya. Jadi sekali lagi ya, tolong kita lebih bijak menyikapi perkara musik ini. Jangan langsung klaim bahwa ini haram mutlak, apapun itu, suara apapun itu, pokoknya namanya musik haram. Nggak bisa seperti itu. Karena juga banyak ulama yang mengatakan hukum asalnya tidak haram, karena itu adalah suara, karena itu adalah nada. Suara dan nada itu tidak diharamkan. Yang membuat menjadi haram adalah saat menjadi syiarnya orang fasik. Yang menjadi haram adalah saat beriringan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Musik, masya Allah, yang memang saat musik itu diperdengarkan, di situ ada kemaksiatan, minum-minuman keras, berkumpul dengan lawan jenis, kemudian ada ikhtilat, ada khalwan, yang kayak gini, yang kayak gini. Dan ma'azif itu ya seperti itu, disebut ma'azif itu. Baik, jadi pilihannya adalah perbanyak dengarkan Al-Quran. Himbauan dari baginda Nabi itu gimana sih? Banyak-banyak baca Al-Quran. Sudahlah, faham nggak faham itu urusan kedua. Afdolnya memang baca Al-Quran dan tadabburi maknanya, itu afdolnya. Tapi kalaupun belum mampu tadabbur makna, ya minimal baca Al-Quran, istiqomahkan. Baca saja. Kalau kita senang baca Al-Quran, otomatis akan senang mendengarkan Al-Quran. Tinggal porsinya tuh, senang mendengarkan terus, dengarkan lagi. Nanti juga hobi musiknya akan terkikis kok. Aduh, belum bisa, masih berat. Kalau sehari nggak dengarkan musik, hidup rasanya hampa. Masya Allah, ada orang begitu. Hidup rasanya hampa, gelisah, kerjaan nggak fokus dan seterusnya, pengennya marah-marah terus. Oke, ambil pendapat yang mengatakan bahwa hukum musik itu atau mendengarkannya tidak haram, asalkan tadi catatannya tidak menjadi syiar dan tidak diiringi dengan keharaman. Berarti kalau gitu dengarkan saja musik-musik yang membangkitkan semangat ibadah, yang kayak gitu, semakin membuat kita pengen dekat sama Allah.
membuat kita rindu pada baginda Nabi, semangat dalam menjalani kehidupan, sabar saat ditimpa musibah dan seterusnya. Dengarkan yang ini. Jadi yang ada manfaatnya, bukan sekedar enak didengar. Aduh, sekarang kan masya Allah duit dijadikan lagu. Ada ya lagu duit macam-macam sudah. Yang ya masya Allah. Jadi ya, kemudian bayangkan dalam syariat seorang laki-laki itu hendaknya tidak membayangkan wanita, melihatnya tidak, membicarakannya juga tidak. Ini kok dalam lagu-lagunya kok kayaknya isinya adalah membayangkan wanita. Yang kayak gini buang, jauhi yang kayak gitu. Kebalikannya wanita juga sama, buang, jauhi. Baik, kita lanjutkan. Wasukutu 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bighairi 'udhrin. Berdiam dari menjalankan, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Diam, dia nggak melakukan tanpa uzur. Tanpa uzur. Kalau ada uzur maka tidak dosa. Kalau uzur, kalau tidak ada uzur dosa. Gimana ceritanya tanpa ada uzur itu Ustadz? Contoh, kita yakin kalau kita mencegah dari kemungkaran contohnya, maka akan terjadi kemungkaran yang lebih besar lagi. Atau kita yakin bahwa dia tidak akan pernah mendengar, ya, dia tidak akan pernah mendengar kita. Itu ada pendapat kalau seperti itu maka kewajibannya gugur, walaupun hendaknya mendengar tidak mendengar urusan nanti. Kewajiban kita adalah memerintahkan pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Sudah itu saja. Ada uzur tuh gimana? Sekarang gambaran lebih jelasnya, ada orang lagi berkumpul minum minuman keras. Ini orang-orang bengis nih, kejem nih orang-orang. Kemudian kita tahu kalau kita ingatkan mereka tidak akan mendengar, malah akan melukai, bahkan sampai membunuh mungkin. Kalau kita yakin begitu akan ada bahaya nimpa kita, enggak. Kewajibannya jadi gugur. Kenapa? Ada uzurnya. Baik, itu sudah pernah kita jelaskan ya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa katmul ilmil wajibi ma'wujudit talib, dan menyembunyikan ilmu yang wajib untuk dipelajari, wajib untuk diamalkan, ma'wujudit talib, padahal yang belajarnya ada, yang belajarnya itu ada gitu. Gimana maksudnya? Ada misalkan orang punya ilmu, kemudian ada orang pengen belajar sholat yang benar, bertanya kepada orang yang punya ilmu ini, tolong dong ajari saya sholat yang benar. Dia nggak mau mengajarkan tata cara sholat yang benar, maka saat itu dia dosa. Maka dalam sebuah riwayat, man su'il an ilmin fakatamah uljima bilijami minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang, dibungkam dengan tali dari api neraka. Na'udzubillah. Bukan hanya ini, dalam riwayat Imam Tabarani dan yang lainnya, atau Imam Daruqutni yang lainnya, Imam Daruqutni fi ma'adzkur, ada riwayat menyatakan baginda Nabi itu pernah murka kepada orang-orang yang punya ilmu tapi nggak mau mengajarkan ilmunya, dan kepada orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mau belajar ilmu, kepada orang yang berilmu, dua-duanya. Sampai bagian Nabi, lau ajilanna bil uqubati, kalau kalian yang punya ilmu ini terjemahan bebasnya, terjemahan yang punya ilmu tidak mau mengajarkan kepada yang tidak punya ilmu, yang tidak punya ilmu nggak mau belajar pada yang punya ilmu, maka akan disegerakan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Makanya kewajiban orang alim mengajarkan ilmunya, kewajiban orang yang belum alim adalah belajar kepada orang alim. Jadi saling, sampai ada ancaman dari baginda Nabi. Nah sekarang dipertegas lagi,
Kalau kok itu kan ya, kalau yang tadi itu yang dibahas di sini adalah menyembunyikan. Ada orang nanya dia nggak mau ngasih tahu, padahal itu ilmu yang wajib diamalkan. Nanya lu nggak ngasih tahu. Yang kayak begini dosa. Jangankan begini, orang punya ilmu nggak mau ngajarkan ilmunya ke tetangganya, kemana nggak mau ngajarkan, ini juga dosa sama, diancam bagian Anda. Maka kalau ada ustadz buka pengajian itu bukan sok-sok punya ilmu, pengen, bukan, sebetulnya hanya pengen menggugurkan kewajiban, karena dia punya tugas untuk menyampaikan ilmunya, punya tugas. Makanya siapapun yang merasa dititipi ilmu oleh Allah, jangan pernah lalai akan kewajiban mengajarkan ilmu tersebut, walaupun ke anak-anak kecil istilahnya, walaupun ke keluarga sendiri, tapi tetap itu harus dilakukan. Mondok belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, pulang ke rumah tidak mau mengajarkan ilmunya sama sekali. Ya ini yang bahaya ini. Ini dosa kalau begitu nanti. Dosa kalau begitu nanti, nggak mau mengajarkan ilmunya. Ajarkan ilmunya. Dan seterusnya. Apalagi kalau memang di lingkungannya sangat membutuhkan, gitu ya. Ajarkan ilmu itu. Karena termasuk mengamalkan ilmu adalah mengajarkannya. Imam Haddad mempertegas itu, bahwa termasuk mengamalkan ilmu, kan ilmu itu wajib diamalkan, termasuk mengamalkannya adalah dengan cara mengajarkannya. Jadi ajarkan kepada yang membutuhkan, yang wajib tentunya. Enggak semua ilmu yang dipelajari harus diajarkan, enggak. Wadhahaku li khurujir rih, tertawa. Ini mohon maaf majelis mulia, tapi ya ini harus dijelaskan. Tertawa di saat ada buang angin, artinya menertawakan begitu, tertawa dia. Wadhahaku li khurujir, ini juga nggak baik. Sudah buang angin sembarangan kemudian dia terbahak-bahak ketawa, ini nggak baik, ini kayak begini. Ini nggak baik bagi dia. Yang dimaksud di sini gimana? Ada orang buang angin kemudian ditertawakan. Yang ini nggak boleh, nggak boleh ditertawakan. Pura-pura diem saja, pura-pura nggak tahu. Cuman juga ya jangan mentang-mentang begitu kemudian disengaja dikeluarkan, ya jangan begitu juga, gitu ya. Kita ingat ada cerita tentang Imam Hatim Al-Asam. Namanya Hatim Al-Asam itu tuli, orang normal tapi dijuluki tuli. Kenapa? Ceritanya, dulu ada seorang wanita, kemudian pergi untuk belanja, beli sesuatu ke toko begitu. Imam Hatim Al-Asam ada di situ. Tiba-tiba wanita tersebut buang angin, kemudian wajahnya merah malu begitu, karena dia buang angin, kedengeran. Imam Hatim Al-Asam tidak bergeming sama sekali, tidak apalagi bereaksi, ya enggak. Jadi seperti orang tuli, sudah diamkan saja seperti orang tuli, seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai orang-orang mengiranya beliau itu tuli, sampai julukannya adalah orang yang tuli, padahal bukan orang tuli sesungguhnya, orang yang tuli dari kekurangan orang lain. Itu orang hebat, orang yang akan bahagia di dunia ini sebelum di akhirat. Ya ini orang yang tuli dari kekurangan orang lain, tapi peka terhadap aibnya sendiri. Orang yang akan celaka menderita di dunia ini adalah orang yang tawar terhadap aibnya sendiri, tapi peka terhadap aib orang lain. Yang begini dia akan menderita. Giliran kesalahannya nggak pernah itu dikoreksi. Giliran kesalahannya dianggap biasa saja, tawar. Tapi kalau kesalahan orang lain diungkit-ungkit, diingat-ingat, bahkan dipatri di dalam hati, tidak akan pernah saya lupakan. Allah,
Padahal sama-sama orang yang salah kok, sama-sama pelaku dosa, membuat kesalahan. Tapi kok segitu kejamnya terhadap orang lain, tapi segitu munafiknya terhadap diri sendiri. Yang kayak begini, demi Allah, hidupnya tidak akan pernah senang, dia akan menderita. Dia menderita dengan penyakit hatinya, yaitu tawar terhadap aibnya sendiri, kekurangannya sendiri, tapi peka terhadap aib orang lain. Kenapa kok bisa menderita? Coba Ustaz jelaskan sedikit saja begini. Contoh, dia punya lisan yang suka nyakiti orang lain. Kalau ngomong itu ceplas-ceplos begitu, tanpa disadari omongannya itu mengandung apa namanya itu, pokoknya nyakiti orang lain. Dia kalau ngomong begitu, tapi dia menganggap itu biasa, kan niatnya juga canda dan seterusnya. Sejak kapan canda dalam Islam boleh nyakiti orang lain? Sejak kapan canda dalam Islam boleh mempermalukan orang lain? Sejak kapan canda dalam Islam boleh menghina orang lain? Enggak boleh, haram. Tetap saja canda tidak memperbolehkan, menghina, merendahkan, apalagi mempermalukan orang lain, enggak boleh, haram. Nyakiti hati orang tetap enggak boleh, haram, walaupun canda. Nih orang ini, bayangkan, yang punya kebiasaan ngomong ceplas-ceplos nyakiti hati orang lain, dan dia menganggap itu biasa-biasa saja karena itu adalah canda dan seterusnya. Oke. Kira-kira dia disenangi orang lain atau enggak? Enggak disenangi. Orang begini enggak mungkin disenangi oleh teman-temannya. Di saat dia disinggung sedikit saja oleh orang lain, langsung dia bereaksi. Oh, itu penghinaan, itu ngeledek, seterusnya. Padahal dia melakukan hal yang sama. Kenapa begitu? Kira-kira sebentar, orang seperti ini akan bahagia enggak? Dia akan menderita. Sudah tidak disenangi orang lain. Bismillah. Dia sudah tidak disenangi orang lain, kemudian dia tidak membuat senang orang lain, nyakiti orang lain, menderita dia. Dia juga tidak senang pada orang lain, menderita, double-double tuh, lihat. Dia tidak disenangi orang lain, dia juga hatinya jengkel terus. Jadi gimana mau bahagia orang jengkel dalam hatinya, marahan seterusnya, double. Sudah begitu, dianya tadi itu gampang membenci orang lain. Ini kapan bahagianya orang begini? Kapan bahagianya orang? Jadi yang bagus adalah dua tingkatan. Ada namanya ilmu rasa, ada namanya di atas ilmu rasa. Gini, kalau ilmu rasa tuh gimana? Ngaji rasa. Kalau kita mukul orang, kalau kita tidak mau dipukul orang lain, maka jangan pukul orang lain. Kalau kita tidak mau dicubit orang lain, jangan cubit orang lain. Kalau kita tidak mau diambil uangnya oleh orang lain, jangan ambil uang orang lain. Itu ngaji rasa itu. Jadi berlaku adil, sama-sama tawar, sama-sama peka terhadap aibnya sendiri, peka terhadap aibnya orang lain. Jadi enak tuh. Ini level bagus nih. Ada yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Ini yang dahsyat. Apa itu? Kalau kesalahan orang lain, kita tawar. Kalau kesalahan diri kita peka. Sehingga kita akan terus mengoreksi diri semakin baik, dan kita juga akan mudah memaafkan orang lain sehingga hidup selalu damai dengan orang lain. Indah hidupnya. Ini level yang hebat. Jadi ingat, yang nggak boleh gimana? Yang rendah, yang akan membuat menderita. Peka terhadap aib orang lain, kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, tapi tawar terhadap kesalahan diri sendiri. Ini orang begini dijamin hidupnya menderita. Mau kaya, harta kayak apapun, jabatan setinggi apapun, dia akan menderita. Demi Allah, dia akan menderita. Selesai. Karena apa? Dia dalam hatinya selalu akan ada kebencian. Sejak kapan orang yang membenci kemudian hatinya senang? Enggak. Orang benci itu menderita. Apalagi gampang nyalahkan orang lain itu. Wah, si anu mah, wah si selesai sudah. Yang begini ini. Kemudian dia tidak akan ada kesempatan untuk mengoreksi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia selalu merasa benar. Kok bisa merasa benar? Karena menawarkan kesalahannya, ditawar, dibuat tawar. Biasa saja, saya nggak salah, maklum saja, manusiawi. Awas kata-kata ini, kata-kata bahaya ini. Jadi dia akan terus tiap hari semakin buruk, ditambah lagi dalam hatinya ada kebencian yang membuat dia semakin sakit itu. Hatinya sakit, perasaannya sakit,
nggak enak semuanya. Ya Masya Allah. Makanya gini, kalau ada pertanyaan begini, sebetulnya yang bermasalah itu yang membenci atau yang dibenci? Jawabannya yang membenci. Yang sakit itu yang membenci atau yang dibenci? Yang membenci. Yang menderita itu yang membenci apa dibenci? Yang membenci. Lihat, ini baru benci. Ya sudah, yang minus itu semuanya ada yang membenci itu. Kecuali jika yang dibenci adalah keburukan, kemaksiatan, setan, itu adalah plus. Karena negatif lawan negatif, akhirnya kali negatif sama dengan positif, akan begitu. Tapi kalau yang dibenci baik, ini bahaya. Jadi gitu ya, kalau ada orang mentertawakan itu ternyata dosa. Apalagi mentertawakan orang yang lagi ngomong ditertawakan lagi, ya ini bahaya ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi cerita tadi Imam Hatim Al-Asam itu sampai karena beliau berpura-pura menjadi orang tuli yang tadinya seorang wanita tadi wajahnya merah karena malu, sekarang menjadi normal kembali karena dianggap ini orang tuli nggak ngedenger tadi gitu. Ya, insyaallah. Aw ala muslimin istiqaran lahu, menertawakan seorang muslim, menghina, ngeledek, merendahkan seorang muslim walaupun dia pembantu kita, walaupun dia supir kita, walaupun dia lebih mudah dari kita, walaupun dia karyawan kita, merendahkannya haram hukumnya, dosa hukumnya. Na'udzubillah. Wa katmus syahadah, dan menyembunyikan syahadah, nanti kita jelaskan di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam.